Bab 747 Pentingnya proses. Penguasa planet Kricika menggeleng. Kelihatannya dia mau mulai. Namun sungguh berbeda dengan yang Devan bayangkan. Dia pikir, penguasa planet Kricika bakal seperti dia. Langsung maju dan menghampiri para wanita atau pria. Tapi ternyata, penguasa planet Kricika cuma berdiri diam. Lalu, dia langsung melepaskan kekuatan aturan kosmiknya. Waktu penguasa planet Kricika kelaurkan kekuatan aturan kosmik, Devan pun paham, dan mulai khawatir akan kalah. Sebab, kekuatan aturan kosmik penguasa planet Kricika langsung mengenai roh. Kekuatan aturan itu membuatnya langsung melewati proses dan menuju ke tujuan akhir. Kekuatan aturan kosmik itu tak cuma berpengaruh pada wanita tapi juga pria. Sekarang, kekuatan aturan penguasa planet Kricika menyelimuti seluruh planet. Baik wanita dan pria semuanya terkena. Mereka menutup mata mereka. Mereka kelihatan sangat puas. Devan saja sampai kena. Cuma dalam beberapa detik, penguasa planet Kricika pun buka matanya. Dia bicara dengan nada lirih, "Nak, gimana?" Devan kaget. Cuma dalam beberapa detik, dia sudah diserang. Dia kemudian melihat ke arah Eliana, Putri Kagita, Ava serta Eva di sebelahnya. Bisa dilihat dari pipi mereka yang merah itu. Mereka mengalami hal yang sama. Dia akui, penguasa planet Kricika memang sangat hebat. Kekuatan ini membuat lawan jadi ketagihan. Dia bisa membuat orang langsung merasa senang tanpa menyentuh mereka. Dia masih kebingungan. Bagaimana penguasa planet Kricika bisa membuat wanita dan pria merasa senang? Ternyata dengan kekuatan roh yang dia keluarkan dari tubuhnya. "Kamu curang," ucap Devan enggan. "Nak, taruhan kita itu siapa yang bisa membuat lebih banyak orang merasa senang. Aku tak bilang kesenangan fisik." Penguasa planet Kricika tertawa. "Kuakui aku kalah." Devan agak tak berdaya. Dia pun langsung mengatakan, "Beritahu aku, apa yang kamu mau?" Tatapan penguasa planet Kricika menuju pada Devan. Dia mengatakan, "Aku mau kamu tinggal di planetku." "Tidak," Devan langsung menggeleng. "Nak, bukankah tempat ini seperti surga? Di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau tanpa terikat dengan aturan apapun. Apa kamu tak mau mengalaminya?" "Kamu tadi senang, kan?" ucap penguasa planet Kricika agak tidak yakin. Kekuatan aturannya langsung mengenai roh. Rasanya lebih menyenangkan dari yang sebelumnya. Pantas jutaan orang tak mau meninggalkan planet itu. Mereka terlena dengan kekuatan aturannya. Mereka bahkan rela mati untuknya. Dan juga tak mengkhianatinya. Dibanding dengan serangan langsung tadi, aku lebih suka dengan yang ada prosesnya." Devan terbatuk. "Memang prosesnya lebih enak dari yang kuberi padamu." Penguasa planet Kricika kelihatan bingung. Apa mungkin, penguasa planet belum pernah merasakannya? Devan kaget. "Tentu aku sudah pernah merasakan itu," ucap penguasa planet Kricika dengan cepat. Namun tatapan paniknya mengkhianati dia. Dia jelas tak merasakannya. Sebab dia belum pernah merasakan itu. Karena itu, dia membawa banyak orang ke planetnya. Lalu melihat mereka beraksi. Mau tahu jawabannya. Tapi, setelah bertahun-tahun, jawaban yang dia dapat tak ada apa-apanya dibanding dengan yang dia beri. Penguasa planet Kricika melakukannya untuk membuat orang lain merasa senang. Dan itu pun bisa membuatnya merasa senang.
Jadi dia tak butuh pasangan. Dia cuma butuh pikiran. Dia bisa langsung mendapatkan apapun yang dia mau. Dia pun sempat mau mencobanya. Namun, di planetnya, teknik berhubungan seks yang sudah lama tak dilakukan. Ada cara yang lebih hebat lagi. Mereka tak lagi melakukannya. Sebab kekuatan aturan yang mereka kembangkan, mereka bisa langsung merasakan kesenangan. Walau penguasa planet Kricika sudah pergi dari planetnya, tapi kebiasaannya masih ada. Tapi, dia masih mau tahu prosesnya itu seperti apa. Tapi dia tak pernah berani melakukannya. Kalaupun dia membiarkan Devan menaklukkannya, dia tak akan memakai badannya. Dan dia akan memakai kekuatan aturan kosmiknya. Dia cuma perlu beberapa detik. Apa Devan bisa memakai setetes darah? Banyak penguasa planet yang bertaruh dengannya, tapi mereka gagal. Dia bahkan bisa memakai kekuatan aturan kosmik untuk membuat mereka mati setelah selesai. Penguasa planet Kalupus sebenarnya hampir kalah. Untung dia menawarkan emas hijau kaisar. Penguasa planet Kricika pun akhirnya menyelamatkannya. Penguasa planet Kricika, gimana kalau kita bertaruh lagi? Kalau aku kalah, aku akan tinggal di sini. Jika aku menang, berikan emas hijau kaisar, ucap Devan. Tetapi kamu sudah kalah. Penguasa planet Kricika agak mengernyit. Aku kalah, tetapi bagiku yang kamu sebut kesenangan itu bukan kesenangan sesungguhnya. Kalau kamu tak percaya, kamu bisa tanya mereka. Devan menunjuk para wanita dengan wajah oval dan 12 dewi perang. Walau yang Devan beri pada mereka, tak secepat penguasa planet Kricika. Dan bahkan tak sekuat penguasa planet Kricika. Tapi mereka merasakan perasaan tertentu. Terlebih, perasaan selama melakukannya. Walau tak sekuat yang diberikan penguasa planet Kricika. Tapi itu membuat mereka mau merasakannya lagi, dan merasa kosong kalau belum mendapatnya. Perasaan itu sebenarnya tak ribet, tapi terasa gatal. Bagian yang gatal kalau digaruk itu menyenangkan. Kalau gatal lagi, akan terus digaruk. Rasanya nyaman. Terus digaruk. Kalau merasa tak senang, rasanya juga tak menyenangkan. Penguasa planet Kricika belum pernah mengalami perasaan itu. Dia pun tak paham. Apa itu benar? Penguasa planet Kricika melihat pada wanita dengan wajah oval dan 12 dewi perang dengan tatapan tak yakin. Benar, penguasa planet, walau perasaan yang dia beri pada kami tak sekuat yang kamu beri, tapi entah mengapa aku mau disentuh lagi, dipeluk dengan erat dan menjadi satu dengannya. Wanita dengan wajah oval dan 12 dewi perang pun berpendapat sama. Penguasa planet Kricika merasa bingung. Dia tak mengerti. Jadi, penguasa planet Kricika, aku sebenarnya belum kalah, ucap Devan sambil menunjukkan senyum. Baiklah, pertarungan kali ini kita seimbang. Selanjutnya, mau bertarung apa lagi denganku? Tanya penguasa planet Kricika. Sebelum bertaruh, aku mau bertanya. Tatapan Devan ke arah penguasa planet Kricika. Mau tanya apa? Penguasa planet Kricika menyipitkan matanya. Dia kelihatan biasa tapi jelas tak biasa. Devan, kamu itu wanita apa pria? Apa hubungannya dengan pertarungan kita? Penguasa planet Kricika mengerutkan dahinya. Tentu penting, ucap Devan. Penguasa planet Kricika menghembuskan napas. Seketika, bersambung. Bab 748 Putri Kricika.
Seketika ada hal yang berubah dari penguasa planet Kricika. Dadanya yang datar berubah jadi berisi. Penguasa planet Kricika ternyata wanita. Bisa dibilang, waktu penguasa planet Kricika berubah jadi wanita, wajahnya yang sudah indah seketika jadi makin menakjubkan. Suaranya pun jadi makin feminin. "Kamu cantik sekali. Kenapa berpenampilan androgini?" Devan pun bertanya. Untuk orang planet Kricika, ini semua soal isi roh, jadi bukan masalah gender. Penguasa planet Kricika melihat ke arah Devan yang menatapnya dengan tatapan kosong. Dia kelihatan agak malu. Devan merasa tidak asing. Itu bukan masalah. Tapi entah kenapa, dia merasa ada yang tak biasa muncul. Kalau Devan kembali menatapnya, dia akan merasa malu sekali. Bukan soal gender. Sehabis dengar perkataan penguasa planet Kricika, Devan seakan mau mengatakan sesuatu. Dia pun memikirkannya. Mereka tak peduli dengan gender. Sebab, semuanya berhubungan dengan roh. Bahkan reproduksi juga sudah memakai teknik yang lebih maju. Para wanita tak perlu mengandung selama berbulan-bulan. Itu sungguh teknik yang sangat hebat. Seperti di Antares. Kalau bukan untuk mendapat keturunan. Sebenarnya, pria lebih suka dengan pria lain. Sebab, rasa bahagia pria itu sederhana. Kalau mau membuat wanita bahagia, perlu banyak hal yang harus dikorbankan. Di planet Kricika, jelas tak ada masalah seperti itu. Planet Kricika. Devan kelihatannya menyadari sesuatu. Planet adalah penguasa planet Jauza bernama planet Jauza. Planet asal penguasa planet Kricika bernama planet Kricika. Kenapa mirip dengan nama rasi bintang di Antares? Penguasa planet Taurus, apa di dari planet Taurus? Tanya Devan. Benar. Penguasa planet Jauza menganggukkan kepalanya. Devan agak kebingungan. Nama rasi bintang itu bukankah dari nama-nama di Antares? Kamu pikir kenapa orang-orang Antares menamainya seperti itu? Ucap penguasa planet Kricika. Apa kalian yang memberi tahu mereka? Devan seketika sadar. Penguasa planet Kricika menganggukkan kepalanya. Begitu, ya. Dari yang Devan tahu, rasi bintang itu bintang-bintang saling terhubung dan membentuk pola. Seperti Kricika, bintang-bintang yang berhubungan berbentuk kalajengking. Barulah dia tahu asal dari rasi bintang. Jadi itu para penguasa planet yang kabur. Mereka dengan santai memberitahu orang-orang Antares. Tapi, itu tak penting. Yang penting sekarang, pertarungan keduanya dengan penguasa planet Kricika. Benar, nak, kamu bilang mau bertaruh lagi. Bertaruh bagaimana? Penguasa planet Kricika melihat pada Devan dengan matanya yang indah. Penguasa planet Kricika, aku mau mencoba menaklukkan dirimu. Ucap Devan. Menaklukkan aku. Penguasa planet Kricika kaget. Dia langsung menggeleng dan mengatakan, kamu tidak bisa menaklukkan aku. Walau kemampuan Devan cukup bagus, tapi penguasa planet Kricika benar-benar kuat. Kalau wanita biasa, perlu satu tetes untuk menghafalkan energi dari satu tetes darah-darah kirin Devan. Namun dia cuma butuh beberapa detik. Devan bisa mengatasi 100, 200 bahkan 500 tetes. Tapi apa dia bisa menanggung 1000 kali, bagaimana dengan 10.000 kali? Dan tak pakai kekuatan aturan, ucap Devan. Tak pakai kekuatan aturan. Penguasa planet Kricika kelihatannya paham yang Devan mau. Wajahnya pun penuh dengan rona merah.
Kalau tak pakai kekuatan aturan, berarti memakai teknik lama. Bagi orang luar, penguasa planet Kricika itu kelihatan berantakan. Dan planetnya tak enak dilihat. Tapi tak ada yang mengira penguasa planet Kricika yang terkenal itu masih perawan. Kalau sampai akhir kamu merasa tak sekuat kekuatan aturanmu dan aku kalah, aku mau jadi budakmu. Waktu lihat penguasa planet Kricika tidak yakin, Devan pun melanjutkan. Penguasa planet Kricika kelihatan sangat bersemangat. Dia seperti wanita lain. Dia tahu hal yang seperti itu. Namun, planetnya sudah meninggalkan hal ini selama berjuta-juta tahun. Dan seketika dia harus melakukannya, dia tak menerimanya. Tapi dalam hatinya, dia sebenarnya menantikannya. Sehabis dia kabur dari planetnya, dia berpikir kalau dia tak akan ke planetnya lagi. Walau melanggar aturan, harusnya tak apa, kan? Bernard, di planet Kricika, itu hal yang dilarang. Penguasa planet Kricika sungguh mau tahu gimana rasanya. Karena, walau dilarang di planetnya, tapi masih ada orang yang melakukannya dengan resiko masuk penjara di planet Kricika. Walau terus dilarang, penguasa planet Kricika selalu jadi gadis yang baik. Waktu di planetnya, dia jelas tak boleh berkelakuan berlebihan. Tetapi, walau sempat memikirkan untuk melanggar aturan, biasanya mereka perlu pasangan. Dia masih belum menemukan pasangan yang cocok sampai saat ini. Jadi dia tak bisa mencobanya. Tapi rasa ingin tahunya makin besar tiap harinya. Sejak dia membuat planet itu, dia biarkan mereka berkelakuan bebas. Dia mau tahu rahasia itu dengan mengamati mereka. Sebenarnya, penguasa planet Kricika bisa tahu dengan bertanya. Tapi dia itu penguasa planet Kricika yang mulia, mana mungkin bertanya pada pelayannya. Pria di hadapannya menawarkan diri untuk jadi bahan uji coba. Ini penguasa planet Kricika jadi panik. Tapi di akhir, penguasa planet Kricika menggeleng. Gimana, kamu tak mau merasakannya? Devan agak kaget. Ternyata, penguasa planet Kricika malah menolak. Aku benar-benar penasaran, tapi di planetku, hal itu cuma bisa dilakukan dengan pasangan sendiri, dan kamu bukan pasanganku, ucap penguasa planet Kricika. Oh, gimana kalau aku jadi pasangan kamu? Tanya Devan. Jadi pasanganku. Mata penguasa planet Kricika terbelalak. Dia dulu putri Scorpio yang mulia. Dia tak cuma punya status yang tinggi, tapi dia juga orang paling cantik di planet Kricika. Bahkan wanita dan pria yang lahir di planet Kricika menganggapnya sebagai kekasih impian. Benar, bukan cuma pria planet Kricika yang suka padanya. Wanita planet Kricika pun suka padanya dan mau menjadikannya kekasih. Itu planet Kricika. Planet yang tak peduli dengan gender. Dan orang-orang yang mau jadi pasangannya di planet Kricika, jelas orang-orang terbaik. Mirip dengan Kaisar di Antares, Putri Kricika bisa punya lebih dari satu pasangan. Kaisar Kricika dari planet Kricika mencarikannya 10.000 pria dan wanita yang sangat indah untuknya. Dia cuma tinggal memilih. Akhirnya, akan dipilih pukul 1 orang yang akan masuk harem. Putri Kricika ini disukai oleh ribuan orang. Dia sungguh bisa merasakan rasa bahagia sebenarnya. Bersambung.